Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan Ustadz Febri pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kaifa halukum? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya dan siap untuk mengikuti pelajaran. Qadarullah ma syafa'al, kita dipisahkan oleh jarak dan dimensi yang berbeda ya. Kondisi COVID yang semakin meningkat ini ya mengharuskan kita untuk belajar daring lagi. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan dan bukan jadi alasan untuk kita bermas-masan ya. Justru dengan kemudahan ini buat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada hari ini kita akan belajar menyimpulkan isi teks persuasi. Apa sih teks persuasi? Tujuannya apa sih? Ciri-cirinya apa? Nah, ini sudah kita pelajari di kelas ya kan? Mungkin Aslam, Zaidan, Tahali, Azri, Hafiz dan yang lainnya ya, semuanya kelas 8 sudah belajar ini. Namun Ustadz ingin mengulang pelajaran ini karena agar apa? Agar semakin kuat pemahaman kita. Ya, jangan bosan mengulang pelajaran ya. Mengulang itu bukan berarti kita belum bisa. Mengulang itu bukan berarti kita bodoh pada materi ini, bukan. Lihatlah banyak para asatizah, para guru-guru kita, para ulama mengulang pelajarannya, bukan berarti dia bukan berarti dia belum paham atau bukan berarti dia belum paham, bukan berarti dia tidak mengerti gitu maksudnya ya. Namun lihatlah ketawaduan mereka ya, kerendahan hati mereka untuk mengulang pelajaran ya. Maka sungguh benar dalam perkataan salaf berkata, innama yadhhabu ilman an-nisyani wa tarku muzakarah. Sungguhnya ilmu itu akan pergi meninggalkanmu tatkala engkau lupa. Dan lupa itu disebabkan kenapa? Karena banyak faktor, bisa dosa, maksiat yang kita lakukan. Dan yang paling utama yaitu adalah tarku muzakarah, meninggalkan murajaah, meninggalkan pengulangan pelajaran. Maka penting bagi kita untuk mengulang pelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan ulang pelajaran teks persuasi pada hari ini. Nah, pengertian teks persuasi ya, yaitu adalah teks yang berisi tentang ajakan, bujukan, yang gunanya apa sih? Ya, untuk mendorong para pembaca agar mengikuti harapan ataupun keinginan penulis. Ya, ini dia pengertian teks persuasi. Nah, ini sangat bermanfaat teks persuasi ini ya bagi kita ya. Bagi kita seorang muslim ya, kita ingin mengajak manusia ya ke jalan yang benar, ke jalan yang hak. Maka penting kita mempelajari teks persuasi ini ya. Seperti kamu nanti akan menjadi seorang dai ya. Dai, kalian pengen menulis sebuah teks persuasi ya, itu penting untuk mengajak seseorang kepada tauhid ya, untuk meninggalkan syirik ya, mengajak seseorang untuk mengerjakan sunnah, menjauhi bid'ah ya. Ini perlu ya, teks persuasi ini sangat perlu, sangat penting untuk kita pelajari ya. Bagaimana sih cara menulisnya ya, kita akan pelajari nanti insyaallah. Nah, ini dia pengertian teks persuasi. Selanjutnya, apa tujuan teks persuasi? Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, tujuan teks persuasi adalah meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks persuasi adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Ya, goal dari teks persuasi itu adalah si pembaca meyakini dan melakukan apa yang kita harapkan. Ini dia tujuan dari teks persuasi ya. Semoga dengan belajar ini kalian bisa menulis nanti ya, mengajak seorang dalam kebaikan melalui teks persuasi ya.
karena pahalanya besar. Kalau kita mengajak kebaikan seorang kan kita akan dapatkan pahala sebagaimana yang orang lain lakukan. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Itu kan hadisnya. Baik, sekarang selanjutnya adalah ciri-ciri teks persuasi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama adalah berisi data dan fakta. Ya jelas, ya teks persuasi ada data dan faktanya. Agar apa? Agar jelas kebenarannya. Ya. Yang kedua cirinya adalah meyakinkan pembaca. Ya, goal dari teks persuasi adalah meyakinkan pembaca agar mereka melakukan apa yang diharapkan penulis. Yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Seperti apa Zaidan contohnya? Ya betul, ada ayo, mari, dan semisalnya. Ya namanya teks persuasi yaitu mengajak seorang, ya membujuk seorang yang melakukan sesuatu. Selanjutnya menghindari konflik. Nah, ini adalah ciri yang keempat, menghindari konflik. Maksudnya apa menghindari konflik? Yaitu menghindari perselisihan antara pembaca dan penulis. Jadi dengan teks persuasi mereka menyatukan pemahaman mereka dalam teks persuasi ini. Jadi tidak ada konflik, sama-sama paham. Ya, sama-sama sepemahaman. Ya, itu dia yang dimaksud dengan ciri-ciri teks persuasi. Oke, nah kita juga kemarin sudah belajar ya, ajakan dalam teks persuasi itu consist of 2, ya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tersurat, yang kedua adalah tersirat. Sebagaimana artinya saja, sebagaimana katanya, Van, ya tersurat berarti muncul, terlihat, ya. Sedangkan tersirat tersembunyi, ya. Jadi kalau tersurat itu nampak pada teks tersebut, seperti ada kata-kata harus, baiknya, atau jangan, atau hindarilah, dan semisalnya. Ya kalau tersirat tidak ada di dalam teks tersebut, tapi kita paham maksudnya apa sih ajakannya, kita tahu. Nah ini dia yang disebut dengan tersirat. Oke, selanjutnya kita akan belajar menyimpulkan isi teks persuasi. Ini adalah inti pembelajaran kita hari ini ya. Ada beberapa langkah untuk menyimpulkan isi teks persuasi. Apa saja itu, Ustadz? Oke, sabar Aslan. Ustadz akan jawab. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks. Ya, kita baca tuh dari awal hingga akhir. Kita cari main idenya dulu ya. Ide pokoknya itu apa? Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks. Dilihat pada paragraf awal dan akhir ya, di kalimat awal atau kalimat akhir maksud Ustaz, Nah selanjutnya memahami hubungan logis antar bagian penting tersebut. Nah kita konekkan, kita hubungkan kata-kata yang penting tersebut. Yang terakhir yaitu merumuskan simpulan isi secara singkat dan jelas. Nah itu dia langkah untuk menyimpulkan isi teks persuasi. Oke, kita akan berikan contoh bagaimana menyimpulkan isi teks persuasi. Perhatikan dan dengarkan penggalan teks berikut ya. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Nah, sebelum kita menyimpulkan isi teks ini, coba Ustadz mau nanya Azri, yang mana pada penggalan teks persuasi ini, paragraf berapa yang menunjukkan teks persuasinya? Iya betul, pada kata hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Ini merupakan kata persuasi pada teks ini. Nah sekarang kita simpulkan ya. Jadi apa simpulannya? Nah ini dia simpulannya. Simpulannya adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Ini dia contoh simpulan isi teks persuasi. Oke? Nah, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Jangan lupa Ustaz telah sajikan tugas untuk kalian dikerjakan paling lambat
jam 2 siang ini. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. We close our meeting by doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.